sadar satu hal yang kayaknya sering banget terjadi di market. Sebuah fenomena yang bikin banyak trader, mungkin termasuk kamu, jadi frustrasi. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kenapa harga sering banget balik lagi ke level sebelumnya. Seolah-olah ada sebuah aturan main yang nggak tertulis. Coba deh ingat-ingat lagi trading terakhir kamu. Kamu lihat ada setup yang kelihatannya, wah, sempurna banget. Semua checklist teknikal udah terpenuhi, kamu yakin 100%. Kali ini pasti profit. Dan benar aja, harga langsung melesat ke satu arah. Entah itu naik atau turun, pokoknya impulsif banget. Candlenya besar-besar, momentumnya kuat, dan kamu ngerasa, yes, gue udah di sisi yang benar, profit udah di depan mata. Mungkin kamu udah masuk posisi dan lagi floating profit, atau mungkin baru mau siap-siap masuk. Tapi tiba-tiba pergerakan impulsif itu mulai melambat. Dan sesuatu yang gak kamu duga pun terjadi. Tepat sekali, harga tiba-tiba berbalik arah dengan tajam, seolah-olah menghapus semua pergerakan sebelumnya. Stop loss kamu kena, dan yang paling nyebelin, tepat setelah itu, harga kembali lanjut ke arah utamanya, seolah nggak terjadi apa-apa. Familiar banget kan sama rasa frustrasinya? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini semua cuma kebetulan? Apakah pasar sengaja mau ngejebak kita para trader retail? Atau jangan-jangan ada sebuah logika, sebuah mekanisme yang terstruktur di balik ini semua? Kebanyakan trader langsung nyalahin market manipulation. Padahal, yang baru aja kamu saksikan itu adalah sebuah proses yang fundamental dalam pengiriman harga, namanya rebalancing. Dan tanpa memahami ini, kamu akan selamanya terjebak dalam siklus yang sama, masuk terlalu cepat atau keluar terlalu dini. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Untuk ngerti apa itu rebalancing, kita harus paham dulu apa sih penyebabnya. Nah, akar dari semua ini adalah sebuah konsep yang disebut imbalance atau ketidakseimbangan pasar. Jadi, apa itu imbalance? Gampangnya gini, bayangin harga itu lagi lari, bukan sekedar jalan. Saking kencengnya, nggak semua level harga itu sempat ditransaksikan secara adil. Ada lubang atau kekosongan di mana cuma ada pembeli yang agresif tanpa ada penjual yang sepadan atau sebaliknya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai inefisiensi pasar. Penyebabnya simple, ada 3. Pertama, pergerakan harga yang terlalu cepat atau kita sebut displacement. Kedua, aliran ordernya yang berat sebelah. Misalnya, ada gelombang pembelian masis yang tiba-tiba masuk. Nah, hasil dari keduanya adalah yang ketiga, pengiriman harga jadi nggak efisien. Di chart kita, inefisiensi ini punya wujud visual yang sangat jelas, namanya Fair Value Gap atau FVG. Anggap aja FVG ini sebagai jejak digital yang ditinggalkan smart money waktu mereka bergerak dengan agresif. Dan jejak inilah yang nantinya bakal dikunjungi lagi sama harga. Oke, jadi sekarang kita tahu ada gap atau imbalance di pasar. Pertanyaan logis berikutnya, kenapa sih pasar harus repot-repot balik lagi buat ngisi gap itu? Kenapa nggak terus saja bablas ke satu arah? Jawabannya ada di logika fundamental pengiriman harga itu sendiri. Gini, pasar yang sehat itu butuh efisiensi. Misi utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi sebanyak mungkin dengan adil. Saat imbalance terjadi, artinya ada transaksi yang kelewatan. Jadi logika pasar itu sederhana. Dia akan kembali ke area itu untuk membereskan urusan yang belum selesai, menyeimbangkan lagi antara penawaran dan permintaan sebelum akhirnya bisa melanjutkan pergerakan yang lebih besar dan sehat. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Lupain deh gagasan kalau pasar itu bergerak dalam garis lurus. Nggak akan pernah. Coba deh mulai sekarang pikirkan pasar sebagai sebuah mesin yang terus bergerak dalam siklus. Ada fase pengiriman atau delivery, lalu ada fase penyeimbangan kembali atau rebalance, ekspansi lalu kontraksi. Selalu begitu. Sekarang kita lihat gambaran besarnya. Rebalancing ini nggak terjadi begitu aja di ruang hampa. Biasanya, ini adalah bagian dari sebuah urutan kejadian yang lebih besar dan sangat logis, yang seringkali dimulai dengan apa yang kita sebut liquidity sweep. Dan inilah urutan kejadiannya yang sangat logis. Pertama, liquidity sweep. Institusi mengambil bahan bakar dari level-level kunci. Kedua, displacement. Terjadilah pergerakan impulsif yang kencang. Ketiga, imbalance. Pergerakan cepat ini menciptakan FVG. Keempat, rebalancing. Harga kembali untuk mengisi FVG itu. Dan baru yang kelima, continuation. Setelah pasar kembali efisien, harga melanjutkan arah utamanya. Ini adalah cetak biru pergerakan institusional, terjadi berulang-ulang. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana caranya kita menerapkan ini secara praktis di chart? Gimana kita bisa mengidentifikasi area rebalancing ini bahkan sebelum terjadi?
Checklistnya sederhana kok. Pertama, cari candle impulsif yang bodinya besar. Kedua, identifikasi adanya gap antara sumbu candle pertama dan ketiga. Nah, itulah FVG-nya. Ketiga, tandai area itu. Keempat, dan ini bagian yang paling susah, sabar. Tunggu harga kembali ke area FVG itu. Terakhir, dan ini yang paling penting, jangan asal masuk. Cari dulu konfirmasi berupa sinyal penolakan harga sebelum kamu mengambil keputusan. Ini poin yang wajib banget dicatat. Rebalancing itu adalah koreksi, sebuah jeda. Tujuannya adalah untuk membuat pasar lebih efisien agar bisa melanjutkan tren utamanya. Ini bukan sinyal pembalikan arah. Kesalahan fatal banyak trader adalah mereka justru mencoba melawan tren besar di area ini. Nah, kegagalan dalam memahami perbedaan antara koreksi dan reversal inilah yang membedakan cara berpikir trader retail dengan cara berpikir institusional. Coba kita bandingkan. Saat harga retrace atau koreksi, trader retail biasanya langsung panik. Pikiran mereka, wah, harga berbalik arah, tren udah selesai. Mereka buru-buru menutup posisi atau bahkan nekat buka posisi lawan arah. Sebaliknya, trader dengan mindset institusional ngelihat hal yang sama persis dan berpikir, oke, market lagi rebalancing, ini kesempatan buat dapat harga diskon. Kelihatan kan bedanya? Yang satu melihat ancaman, yang satu melihat peluang. Kamu mau ada di sisi yang mana? Jadi, tujuan dari semua pembahasan ini sebenarnya cuma satu, mengajak kamu untuk melakukan pergeseran cara pandang. Dari yang tadinya cuma bereaksi terhadap pergerakan harga, menjadi mampu membaca struktur di balik pergerakan tersebut. Coba deh renungin kalimat ini baik-baik. Kalau kamu terlalu buru-buru masuk saat pasar belum selesai melakukan proses delivery-nya, ya kamu akan selalu merasa harga itu seolah-olah berbalik arah cuma untuk ngejar stop loss kamu. Padahal, pasar cuma lagi menyelesaikan prosesnya yang sangat logis. Jadi kuncinya adalah berhenti menebak-nebak di mana puncak atau lembah pasar. Alih-alih begitu, mulailah membaca narasi pasar. Pahami di mana likuiditas berada, kemana harga akan bergerak untuk mencari efisiensi, dan di mana peluang terbaik untuk ikut dalam aliran dana institusional. Jadi, gimana? Siap untuk mengubah cara pandang kamu? Siap melihat pasar bukan lagi sebagai kumpulan candle yang acak, tapi sebagai sebuah mesin pengiriman likuiditas yang punya struktur dan logika? Kalau kamu ingin terus memahami pergerakan harga secara struktural, jangan lupa subscribe. Di pembahasan berikutnya, kita akan bedah lebih dalam cara menggabungkan liquidity sweep dan imbalance ini untuk menemukan titik entry dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Sampai jumpa!